Hah? Nyata kado boleh. Bisa mengurangi pahala puasa mungkin. Menurut saya itu kemungkinan bisa membatalkan kalau seseorang itu sampai melakukan misalnya onani, masturbasi sampai mengeluarkan. Apa hukumnya sange saat puasa? Waduh, kacau. Sange kalaunya sampai sangenya berlebihan bisa sampai batal kalau keluar sesuatu. Kayaknya. Ya Allah, kada boleh, batal. Batal. Kenapa nangis? Alasannya Mengalihkan pikiran supaya kada sange. Masa kayak itu? Contoh misalnya kita sange kayak itu loh, kita nonton yang lain, misalnya makanan kah, menghilangkan pikiran sangenya. Nah, kalau seseorang sange itu kan otaknya netting. Nah, di saat seseorang sudah ada terlintas pikiran yang aneh-aneh untuk melakukan hal sesuatu yang merugikan puasanya, lebih baik dia langsung mengingat Tuhannya dan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kayaknya banyak yang menonton tausiah aja lagi. Wudu sana kayak wudu. Tahan, tahan sampai buka puasa. Hanya dilampiaskan. Mungkin dia nonton video kayak itu porno saat puasa untuk menghibur atau ngabuburit, jadinya sange. Penyebab seseorang bisa sange di saat puasa yang bisa jadi di saat dia scroll di sosmednya lewat sesuatu yang menarik nafsunya, misalnya cewek joget-joget di TikTok atau nggak sengaja buka situs-situs gitu. Bukan sengaja sih, itu kayaknya emang sengaja sih ya. Biasanya gabut, kayak ada gawian, jadi pikirannya tuh kemana-mana gitu. Coba kalau ada gawian atau apa, pasti fokusnya ke gawian. Wah, ini kayaknya nih terlalu men-scroll TikTok bisa Bang Lina. Atau scroll Instagram nang kada-kada ya, kalau itu dah langsung aja lagi scroll terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kita, program Numpang Nanya Ustadz episode ketiga. Alhamdulillah sudah jalan 3 episode nih Ustadz. Oke. Nanya kabar dulu nah, antum sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini puas. Sudah sehat. Alhamdulillah sudah sehat setelah dan masih semangat puasanya. Masih semangat puasanya. Oke. Nah, langsung aja Ustadz kita ke pertanyaan yang hendak ulun tanyakan. Oke. Ustadz, seandainya kita saat puasa di siang hari tiba-tiba bahasanya tuh ya orang tiba-tiba sange atau nafsu lagi naik. Nah, itu bagaimana Ustadz saat puasa? Apakah batalkah puasanya atau bagaimana tiba-tiba sange? Iya. Sange ini apa keadaan dimana syahwat kita lagi naik. Iya, syahwat birahinya impar naik lagi nih. tinggi nih. Nggih, impar lagi naik. Yang kita ketahui dahulu bahwa syahwat adalah hal biologis setiap manusia. Keperluan biologis yang sebenarnya harus disalurkan. Hal keadaan tidak dalam keadaan puasa. Namun tentu saja ketika dalam keadaan berpuasa, nah apabila kita lanjutkan keinginan hitam tersebut, ini tentu saja bisa membatalkan puasa.
apalagi sampai melakukan hal-hal yang berdampak kepada dosa. Nggih. Paling minim sekali adalah apabila syahwat tersebut kita biarkan akan mengurangi pahala dari puasa tersebut. Misalnya seperti apa? Membiarkan memandang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lihat sapi, Sapi. hayalannya keliling-keliling Eropa. Berasa di Swiss kita Berasa di sapi. Swiss. Langsung merasa makin naik syahwatnya. Nah, ini berbahaya. Paling minim kalau tidak batal bisa menghilangkan daripada pahala puasa. Tetapi apabila diteruskan pada hal-hal yang berbuat tindakan sudah mengambil sabun, Nggih. mandi, dan seterusnya. Dan kebetulan mencucinya lama mungkin. Mencucinya lama. Oh iya. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Bisa membatalkan puasa. Ya. Oke, Ustaz. Berarti kategori sudah. Ini yang pertama dulu kan tadi membatalkan pahala puasanya. Iya. Kategorinya apa tuh, Ustaz? Kalau ibaratnya kan tiba-tiba nih, aduh aku merasa sesuatu yang bergejolak dalam diriku nih misalnya. Wah, misalnya itu. Nah, apakah itu sudah batal puasa atau bagaimana nih, Ustaz? Kalau gejolak awal itu tentu saja hal biologis alamiah. Nggih. Yang wajar aja apalagi belum berbini ya kan. Nggih. Melihat HP itu buka-buka TikTok. Titiknya adalah bagiannya saat kita sudah mulai merasa oh ini mulai syahwat, nafsuku, itu harus dipotong secepatnya. Oke. Biasanya diajarkan kita memandang ke langit, Allah naziri, Allah syahidi, Allah qaribun minni. Kalau biasanya nih bacaannya nih, kalau lagi kita syahwatnya naik, kita khawatir tidak bisa mengendalikan, langsung memandang ke langit, Allah naziri, Allah lagi memandangku. Nggih. Allah syahidi, Allah lagi menyaksikanku. Allah qaribun minni, Allah dekat denganku. Nah, biasanya itu hilang langsung. Keinginan syahwat tersebut, nafsu tersebut menjadi hilang. Oh begitu, setelah itu amalannya berarti setelah Amalannya itu pandang ke langit. Kalau ini kan pelapon. Nggih. Keluar. setelah. Keluar. Iya. Nah, ini buat teman-teman ya, kalau memang ada gejolak bukan mandang ke langit malah langsung scroll lagi gitu. Kan ada titiknya tuh. Oke. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Tapi kan setan dan malaikat lagi berkecamuk. Oke. Teruskan, ya belum kelihatan orang. Nah, itu kan titik yang dimana kita tidak boleh melewatinya. Apalagi kita puasa kita harus menjaga dari hal-hal yang membatalkan dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Biar puasanya mantap. Nggih. Oke, nah begitu teman-teman semuanya. Nah, misalnya nih Ustaz lagi lah, kalau memang saat memandang langit dengan membaca yang sudah antum sampaikan tadi, masih belum bisa juga, apakah ada tindakan? Ada Nggak kira-kira? Ada. Para ulama biasanya mengalihkan perhatian. Misalnya melakukan aktivitas yang lain, berolahraga. Walaupun puasa, olahraga yang bisa menghilangkan tenaga dari syahwat tersebut tanpa harus membatalkan puasa olahraganya. Ada usah terlalu berlapah-lapah. Supaya apa? Konsentrasi yang syahwat tersebut terpindahkan yang lain. Pindah yang mau darinya fokus ke syahwat dan nafsu sampai bikin sange, dipindah aktivitas yang lain. Mau unjun kah? Bawa apalagi mengaji. Nah, apalagi mengaji, baca Al-Qur'an. Ibadahnya berkali lipat menghilangkan nafsu tersebut. Tapi Ustaz lah, mungkin antum setuju juga nggak sih seandainya kalau tadi ya kan sebelum terjadinya naik impar jarang tuh, kita lebih baik menghindari hal yang seperti itu. Misalnya kita tahu nih jam-jam segini, misalnya kita membuka aplikasi-aplikasi tertentu, lebih baik dihindari atau gimana tuh? Lebih mantap itu. Tahu kan bisa jam-jamnya, beisukan, pada dingin-dingin kan, itu dihindari juga. Lebih bagus kayak itu. Jadi kada ada potensi-potensi lain terjadinya hal itu ya. Terjadinya hal itu. Karena itu memang secara biologis kan diperlukan untuk menambah keturunan, untuk memperbanyak zuriat Rasulullah. Tetapi kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Syukur-syukur kalau bisa dihindari lebih dahulu. Oke, satu lagi nih Ustaz. Kategori kita sudah batal puasanya itu apa bila dalam kondisi seperti itu? Melakukan hal-hal yang lebih jauh. Misalnya, mohon maaf, dikeluarkan itu. Dikeluarkan amunisi tadi itu kan bisa batal. Atau misalnya lagi kalaunya sekedar membuka-buka video itu masih dalam taraf menghilangkan pahala puasa. Oke, runtuh nih ya. Runtuh pahala. Buat apa kesan apa puasa ya kan? Kalau ada pahalanya juga. Kalau membatalkan, kalau sampai dilakukan mengeluarkan amunisi yang tadi.
itu berbahaya. Berbahaya adalah. Biasanya ya lingkungan Ah, lingkungan sekitar dan lingkungan pergaulan itu sangat menentukan. Misalnya nih kawan-kawan satu kos ya kan, anak-anak muda yang di kos, yang di Malang, yang di Jogja, yang lainnya ini santai, tidak memperdulikan puasa, oke. dilakukanlah hal-hal tersebut. Nah ini kan mau kada mau meruntuhkan iman nih. Satu kamar nih cuek aja sudah. Ini kada mau urus pahala puasa. Oke. Orang yang imannya 90 turun jadi 30 gara-gara godaan kawan Oke, sekitar. oke. Nah, oleh karena itu lebih bagus perbanyak di rumah aja. Seandainya tidak ada aktivitas-aktivitas yang terlalu penting, di rumah aja untuk menyelamatkan pahala puasa. Mungkin larinya lagi ke salah satunya amal ibadah yang bisa kita sebut istirahat atau tidur tadi Ustaz lah. Iya. Supaya terhindar dari Lebih aman tidur, Lebih aman, nggih. lebih aman guring. tapi jangan seharian. Jangan seharian. Oke Ustaz, ada nggak lagi kira-kira yang mau disampaikan seputar masalah puasa dan juga syahwat ini Ustaz, secara umum mungkin kepada teman-teman di sana? Terima kasih. Ini juga sangat penting bahwa walaupun umur masih muda, Oke. kita jangan pernah melupakan, jangan pernah menganggap remeh hal-hal ibadah. Karena tentu saja kita tidak mengetahui kapan umur kita. Nah, Oke. ini penting. Jangan sampai kita melewati bulan puasa yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini terlewatkan. Ayo kita sama-sama, hari ini sudah memasuki 10 hari kedua dari 11 sampai 20, kita lagi perbanyak lagi ibadah. Harus lebih semangat ibadah. Penuhkan masjid-masjid, penuhkan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lainnya. Iya. Ini mantap. Mantap setelah nggih. Iya. Ini yang mungkin tarawehnya di hari pertama itu penuh, tiba-tiba ya kan taraweh kedua, ketiga, keempat mulai runtuh. Ayo ini di hari ini kita restart lagi ibadah Restart setelah lagi. dari yang banyak lagi. Yo semuanya Iya. mulai semangat lagi, salawatnya dinyaringi. Nggih. Oke Ustaz, terima kasih untuk Sama-sama, jawabannya Di. singkatnya hari ini sangat bermanfaat dan membuka Insya Allah. wawasan untuk kita semuanya. Nah, mungkin bisa diulang tadi ada bacaannya tadi Allah Naziri, Allah Naziri, Allah syahidi, Allah syahidi, Allah qaribun minni. Allah qaribun minni. Salah satu amalan yang sangat patut untuk kita amalkan, apalagi anak muda-muda yang suka bergejolak sesuatu. Bergejolak. Oke deh teman-teman, terima kasih. Jangan lupa kasih like, komentar dan juga subscribe. Di sini Suaidi Firdaus dan Di sini Ustadz Dini Madani. kita undur diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuhu.